Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang telah kami susun dengan materi filsafat rekonstruksionisme. Sebelum kami mempresentasikannya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Jupika Sanbarana Stompul, NPM 20100018. Yang kedua ada saudara Samuel Idris Pramuja Turnip dengan NPM 20100027. Yang ketiga ada teman kita, Moria Maulana Huta Barat dengan NPM 20100022. Dan yang terakhir ada saudara Erwin Saputra Nasution dengan NPM 20100001. Kami mahasiswa dari kampus Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, dan video ini sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari rekonstruksionisme. Kata rekonstruksionisme ini sendiri berasal dari kata rekonstruk, atau gabungan dari kata re dan konstruk. Re yang berarti kembali dan konstruk yang berarti menyusun ataupun membangun. Jadi secara etimologis dapat disimpulkan bahwa rekonstruksionisme ini adalah menyusun kembali. Dalam konsep filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme ini diartikan sebagai sebuah aliran yang dapat merombak tata susunan lama dalam pendidikan dan membangun tata susunan kehidupan kebudayaan yang bercorak modern. Pada dasarnya, aliran rekonstruksionisme ini sepaham dengan aliran perealisme dalam menghadapi ataupun mengatasi kehidupan modern. Akan tetapi jalan yang ditempuh oleh keduanya berbeda. Aliran perealisme lebih memilih untuk kembali kepada kebudayaan lama yang telah teruji dan terbukti mampu membawa manusia dalam mengatasi sebuah krisis. Sedangkan aliran rekonstruksionisme lebih memilih untuk membina konsensus yang paling luas dan paling mungkin untuk mencapai tujuan utama yang dapat membangun ataupun mengatur kehidupan manusia dalam tatanan hidup baru. Setelah kita mengetahui pengertian dari rekonstruksionisme ini, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa hal ataupun yang memicu timbulnya aliran rekonstruksionisme ini. Baiklah, kita akan membahasnya bersama-sama. Munculnya filsafat rekonstruksionisme ini didasari pada ataupun berangkat dari kondisi masyarakat di Amerika Serikat pada tahun 1930. Pada saat itu terjadi kompetisi yang terlalu berlebihan yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan individual daripada kebutuhan sosial. Munculnya filsafat rekonstruksionisme ini didasari pada ataupun berangkat dari kondisi masyarakat di Amerika Serikat pada tahun 1930. Pada saat itu terjadi kompetisi yang terlalu berlebihan yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan individual daripada kebutuhan sosial. Dengan adanya kompetisi yang terlalu berlebihan tersebut memicu timbulnya sikap ataupun sifat kesombongan dari sebuah negara maju. Pada saat itu terjadi defisit perdagangan di Amerika Serikat mengalami peningkatan, dimulai dari 100 miliar naik menjadi 400 miliar. Krisis yang terjadi di Amerika tersebut juga secara otomatis menjadi krisis ekonomi bagi seluruh dunia, dan yang menyebabkan terjadinya depresi dunia dan melumpuhkan bangsa-bangsa kapitalis. Bukan hanya itu juga, krisis yang terjadi di Amerika Serikat pada waktu itu juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Krisis itulah yang menjadi ataupun yang melatar belakangi munculnya aliran rekonstruksionisme dengan tujuan agar dapat merombak tata susunan lama dalam pendidikan dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu tokoh-tokoh aliran rekonstruksionisme. Yang pertama ada Kurt Schools. Kurt Schools adalah seorang tokoh aliran rekonstruksionisme yang masuk sekolah pasca sarjana di University of Chicago pada tahun 1913. Kurt Schools ingin para guru memimpin masyarakat, bukan mengikuti masyarakat. Menurut Kurt Schools, para guru adalah pemimpin dan harus membuat kebijakan yang bisa memutuskan antara tujuan dan nilai-nilai yang saling bertentangan. Guru harus peduli dengan urusan sekolah dan juga harus peduli terhadap masalah-masalah kontroversial ekonomi, politik, dan moralitas. Tokoh yang kedua yaitu Karl Barth.
Karlin Pratt merupakan seorang guru muda yang inovatif. Karlin Pratt mengungkapkan ide-ide tentang sesuatu yang dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mewakili dunia mereka. Dia juga merancang unit blok yang menjadi bahan dasar di sekolah-sekolah di seluruh Amerika Serikat. Tokoh yang ketiga yaitu Harold Wright adalah salah satu pendidik yang paling serbaguna yang terkait dengan gerakan pendidikan progresif. Ketiga tokoh yang telah kita jelaskan di atas memiliki keinginan untuk membangun masyarakat yang pantas dan adil. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Samuel Idris Pramudia Turnip, NPM 20100027. Di sini saya akan melanjutkan hasil dari presentasi kami, yaitu pada poin prinsip pemikiran dalam aliran rekonstruksionisme. Di nomor yang pertama terdapat masyarakat dunia sedang dalam kondisi krisis. Krisis dunia yang sedang dialami saat ini antara lain persoalan-persoalan tentang kependudukan, sumber daya alam yang terbatas, kesenjangan global, dan lain-lain. Yang kedua, solusi efektif satu-satunya persoalan di dunia kita adalah pendapatan tatanan sosial secara menjagat. Yang ketiga, pendidikan formal dapat menjadi agen utama dalam rekonstruksi tatanan solusi. Yang keempat, metode-metode pengajaran. Metode-metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis yang bertumpu pada kecerdasan asal jumlah mayoritas untuk merenungkan dan kalangan rekonstruksionis seperti menawarkan solusi yang paling valid bagi persoalan-persoalan umat manusia. Yang kelima, jika pendidikan formal adalah bagian tidak terpisahkan dari solusi sosial dalam krisis dunia sekarang, maka ia harus secara aktif mengajarkan perubahan sosial. Pada poin berikutnya yaitu pandangan-pandangan dalam aliran rekonstruksionisme. Yang pertama, pandangan ontologi. Dengan ontologi dapat diterangkan tentang bagaimana hakikat dari negara sesuatu. Aliran rekonstruksionisme memandang bahwa realita bersifat universal. Realita itu ada dan sama di setiap tempat. Yang kedua, B, pandangan epistemologi. Kajian epistemologi aliran ini adalah merujuk pada pendapat aliran pragmatisme atau progresif dan perennialisme. Bagian C yaitu pandangan ontologis. Dalam proses interaksi sesama manusia diperlukan nilai-nilai. Begitu juga halnya dalam hubungan manusia dengan sesamanya. Dan alam semesta tidak mungkin melakukan sikap netral, akan tetapi manusia sadar ataupun tidak sadar telah melakukan proses penilaian yang merupakan kecenderungan manusia. Tetapi secara umum, ruang lingkup ataupun SOPE tentang pengertian nilai tidak terbatas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami Samuel. Selanjutnya, teori pendidikan rekonstruksionisme. Menurut Bramert, ada 5 teori pendidikan rekonstruksionisme. Yang pertama, pendidikan harus dilaksanakan di sini dan sekarang dalam menciptakan tata sosial budaya baru. Yang kedua, masyarakat baru harus berada dalam kehidupan demokrasi sejati, di mana sumber dan lembaga utama dalam masyarakat dikontrol oleh warganya sendiri. Yang ketiga, anak, sekolah, dan pendidikan itu sendiri dikondisikan oleh kekuatan budaya dan kekuatan sosial. Yang ketiga, guru harus meyakini terhadap validitas dan agensi dirinya dengan cara bijaksana, dengan cara memperhatikan prosedur yang demokratis.
Yang kelima, cara dan tujuan pendidikan harus diubah kembali seluruhnya dengan tujuan untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan krisis budaya dewasa ini. Selanjutnya, implikasi aliran filsafat rekonstruksionisme dalam pemecahan masalah pendidikan. Yang pertama, rekonstruksionisme sebagai perombak sistem pendidikan. Rekonstruksionisme sebagai perombak sistem pendidikan dapat diklasifikasikan dalam beberapa tinjauan pokok, antara lain sebagai perombak sistem pendidikan yang ditinjau dari tujuan pendidikan, metode pendidikan, dan kurikulum pendidikan. Yang pertama, tinjauan dari tujuan pendidikan. Hakikat dari tujuan pendidikan yaitu menjadikan peserta didik tumbuh dan berkembang lebih baik, yaitu dengan cara menciptakan generasi muda yang berprestasi dan kreatif. Yang kedua, tinjauan dari metode pendidikan. Metode-metode pendidikan yang dapat digunakan menurut para rekonstruksionis dalam proses pembelajaran dan pendidikan dapat menggunakan metode-metode yang menurut keaktifan peserta didik. Yang ketiga, tinjauan dari kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan disusun dengan berisikan mata-mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat di masa depan. Yang kedua, rekonstruksionisme sebagai perombak struktur susunan dalam pendidikan. Selain rekonstruksionisme sebagai perombak sistem pendidikan, pemikiran dalam aliran rekonstruksionisme juga dapat dijadikan sebagai perombak struktur susunan dalam pendidikan yang dapat diklasifikasikan menjadi ditinjau dari peran peserta didik dan peran peserta pendidik. Yang pertama, peran peserta didik. Peserta didik adalah generasi muda yang sedang tumbuh menjadi manusia yang membangun masyarakat di masa depan. Yang kedua, peran pendidik. Pendidik merupakan sosok manusia yang memiliki tugas untuk memberikan pembelajaran dan pendidikan kepada peserta didik. Pendidikan yang ideal yaitu pendidikan yang dalam proses pelaksanaannya bukan hanya sekedar melakukan transfer of knowledge, atau dengan kata lain hanya ditekankan pada inner knowledge, akan tetapi yang sangat penting untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan secara nyata adalah proses pendidikan dengan melakukan transfer of value atau ditekankan pada inner experience. Baik, presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kami. Perkenalkan, nama saya Erwin Saputra Nasution. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang kelebihan dan kelemahan aliran rekonstruksionisme. Yang dimana kelebihan aliran rekonstruksionisme ini, yang pertama adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, politik yang dihadapi manusia dalam skala global. Kemudian yang kedua adalah kurikulum yang berisi mata pelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat masa depan. Kemudian yang ketiga adalah anak, sekolah, dan pendidik itu sendiri dikondisikan oleh kekuatan budaya dan sosial. Kemudian yang keempat adalah rekonstruksionisme menekankan pada pengalaman yang dimiliki para siswa dengan interaksi ekstentif antara guru dan siswa dan antara siswa itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah melalui suatu pendekatan rekonstruksionisme sosial pada pendidikan, para siswa belajar metode-metode yang tepat untuk berhadapan dengan krisis-krisis signifikan yang melanda dunia. Kemudian kelemahan dari aliran rekonstruksionisme ini adalah yang pertama, karena tujuan sekolah untuk mengembangkan rekayasa sosial, beban dan tanggung jawab sekolah yang sangat berat. Kemudian, tawaran pemikiran yang direkomendasikan oleh rekonstruksionisme seperti keterlibatan aktif dunia pendidikan pada dunia politik yang akan berdampak buruk pada aktivitas pendidikan secara akademik. Kemudian yang ketiga adalah rekonstruksionisme bersifat makro dan kurang menitik beratkan pada individu. Dan yang keempat adalah gagasan-gagasan yang ada pada rekonstruksionisme sangat teorik dan cenderung tidak realistis. Nah, itulah kelebihan dan kelemahan dari aliran rekonstruksionisme. Selanjutnya, ciri-ciri aliran rekonstruksionisme, yang dimana yang pertama adalah promosi pemakaian problem solving
tetapi tidak harus dirangkai dengan penyelesaian problema sosial yang signifikan. Kemudian yang kedua adalah mengkritik pola life adjustment atau perbaikan tambal sulam. Dan yang ketiga adalah pesimis terhadap pendekatan akademis tetapi lebih fokus pada penciptaan agen perubahan melalui partisipasi dalam unsur-unsur kehidupan. Dan yang keempat adalah pendidikan perlu berpikir tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kelima adalah pendidikan berdasarkan fakta bahwa belajar terbaik bagi manusia adalah terjadi dalam aktivitas hidup yang nyata bersama sesamanya. Dan yang keenam adalah learning by doing atau belajar sambil bertindak. Nah, dalam pembahasan kali ini, yaitu tentang filsafat rekonstruksionisme, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks pendidikan, aliran rekonstruksionisme berupaya melakukan sebuah perombakan dalam pendidikan yang bertujuan untuk merombak tata susunan lama dan untuk membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern serta membina suatu konsensus yang paling luas dan mungkin mengenai tujuan pokok tertinggi dalam kehidupan manusia. Mereka bermaksud ingin membangun masyarakat baru, masyarakat yang dipandang pantas dan adil dengan rekonstruksi yang ditawarkannya. Baik, cukup sekian hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.